Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Ini adalah minggu pertama bulan Oktober 2022 teman-teman ya. Saya akan memberikan update untuk kondisi pergerakan saham minggu lalu dan untuk kira-kira minggu ini ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk bahasan ke IHSG dulu. Ini adalah pergerakan dari IHSG. Teman-teman bisa ngelihat bahwa IHSG-nya bisa mantul ya. IHSG-nya bisa mantul dari MA 200-nya ya. Rentang pergerakan IHSG untuk minggu lalu itu cukup lebar ya teman-teman. Dari rentangnya adalah dari ya sekitar 7187. Sekitar 7187 kalau kita lihat dari sekitar 5 candle 1 2 3 4 5 ya teman-teman. Pergerakannya dari sekitar 7180-an sampai low-nya adalah di 6878 teman-teman, sekitar 6923 seperti itulah, seperti 6 di EMA 200-nya sekitar 6925-an ya di sini. Ini adalah low-nya. Terpantau memang pergerakan dari IHSG ini cukup lebar turunnya ya, karena breakdown dari supportnya di sekitar 7190-an di 23,6 retracement. Terus kemudian sempat sentuh di 50 retracement ya, 50 retracement baru kemudian pas dia sentuh di MA 200-nya, terus kemudian rebound ya. Kalau kita lihat secara weekly, IHSG memang sempat sampai di atau melewati di 6967. Di mana itu adalah 23,6 dan sempat overshoot sampai 6931-an, 6931. Terus closingnya dia bisa rebound lagi teman-teman. Ini adalah trendline yang saya tarik dari 2 titik. Ini adalah merupakan support dari IHSG, support trendline dari IHSG yang sebelumnya cukup cantik sekali pergerakan IHSG pada minggu-minggu sebelumnya, karena sempat berapa hari ini, 1 2 3 4 5 6 7, sekitar 7 minggu bermain di rentang yang area kuning aja teman-teman, baru kemudian breakdown untuk minggu lalu. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan karena secara chart weekly candlenya seperti ini, kemarin sempat masuk ke trend line. Mungkin hari ini mungkin minggu ini kita harus cukup berhati-hati lagi ya teman-teman, karena titik penentuan apakah IHSG akan masuk di sekitaran 6973 ataukah bisa mantul atau rebound dari trend line ini teman-teman. Itu yang saya garis bawahi untuk kondisi dari IHSG. Secara umum untuk bursa di luar teman-teman, bursa di luar negeri juga secara umum masih pada turun. Kita bisa ngelihat secara pergerakan untuk masing-masing bursa adalah seperti ini. Kita tengok dulu untuk kondisinya. Nah, kita coba lihat dulu untuk bursa Amerika ya teman-teman. Ini pergerakan Dow Jones dalam ini hari terakhir kemarin ya. Hari terakhir kemarin secara umum dalam 1 bulan ini masih turun ya. Dalam 5 hari pun juga masih turun, dan dalam sehari terakhir kemarin close-nya adalah di low. Ini memang bursa Amerika sedang berat kondisinya seperti itu. Ini Dow Jones, kemudian ini SP 500 ya, juga sama. Dalam 1 bulan 5 hari juga sama masih low-nya. Ini Nasdaq juga sama. Jadi closing-nya untuk bursa Amerika memang cukup berat. Nah, terus kemudian kalau bursa Eropa sendiri teman-teman, ini coba saya sajikan datanya. Ini adalah Jerman ya teman-teman. Dalam 1 bulan dia memang turun. Cuman ini sudah ada mulai rebound dari sekitaran tanggal 29 September ya. Ini dalam 5 hari kita bisa melihat tidak membentuk low, dan dalam 1 hari juga kemarin closingnya sudah hampir mendekati high-nya ya untuk DAX. Kemudian FTSE teman-teman, ini dalam sehari juga demikian, dalam sebulan juga sudah mulai ada turning. Dalam 5 hari turningnya sudah mulai cukup kelihatan, walaupun ini sepertinya belum break ya teman-teman, belum break dari trend line, dari resistannya. Dalam daily-nya juga cukup oke. Kemudian ini juga bursa CAC ya, Amerika, bursa Eropa dalam 1 bulan masih turun, terlihat sudah mulai ada rebound. Dalam 5 hari juga kelihatan, dan dalam 1 hari ini closingnya cantik ya teman-teman. Kemudian untuk bursa Asia, secara umum kondisinya akan kita lihat seperti ini. Ini adalah Nikkei.
dalam 1 bulan ini juga masih lower ya, 5D-nya juga masih lower. Kemudian Hang Seng kita lihat dalam 1 bulan masih low tapi kelihatan ada turning dalam 5 hari, seperti ini pergerakannya. Jadi sudah sampai di low-nya tapi juga sudah mulai ada pergerakan rebound seperti itu. Jadi untuk kondisi saat ini, saran saya memang harus berhati-hati ya. Memang masih memungkinkan untuk trading karena beberapa saham pun masih bagus ya. Seperti saham-saham saya pakai Adaro seperti itu juga masih bisa, cuman memang pergerakannya sangat terbatas dan kita mesti ngelihat juga kondisi-kondisi yang lainnya. Kita tengok dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Secara umum tadi dari pantauan saya itu yang rebound adalah CPO ya, kemudian gold dan sedikit nikel. Kita akan lihat lebih detail teman-teman. Ini adalah untuk crude oil. Ini adalah untuk crude oil, sekarang memang harganya ada kecenderungan rebound, tapi ini ada resisten sekitar 82 teman-teman. 82, kemudian masih banyak lagi resisten 82, 85, kemudian 88 sampai 90 ya. Terus kemudian ada cukup berat resisten lagi di sekitar 96. Jadi memang tren dari minyak ini masih turun, sudah turun seperti itu. Kemudian natural gasnya ini juga masih di titik low-nya teman-teman ya, sejak sekitar 15 September ya, puncak tertingginya adalah 22 Agustus ya. Kemudian untuk batu bara, ini remain the same, masih pada harga di atas 430-an teman-teman, tapi harga ini kalau boleh kita bilang ini adalah merupakan support ya. Supportnya itu kisaran 435 ya, sekarang memang sudah di bawah dari support, namun demikian bentuknya ya masih cenderung di situ-situ aja. Ini dalam chart weekly-nya kita ngelihat ada seperti turning di puncak seperti itu. Kita kembali ke daily chart. Terus kemudian untuk CPO teman-teman bisa ngelihat bahwa ini ada pantulan dari Rp3.200 ke 3.420. Tapi secara pergerakan ini juga masih downtrend ya, karena kemarin-kemarin juga ketika sentuh di resistannya 2 kali ya. Ini ada sentuh 3896 juga 3890 juga akhirnya turun lagi, sebelumnya juga di 4330-an. Ini juga turun lagi untuk sawit. Kemudian untuk emas ini sudah mulai rebound teman-teman. Reboundnya dari 1625 per troy ounce sampai ke 1660. Sedangkan untuk nikel ini di 21.000 sekian. Nikel jadi masih turun maksud saya ya, bukan rebound. Tadi kan saya sampaikan rebound. Kemudian untuk tin ini juga cenderung masih flat di dasar. Yang lainnya komoditas lainnya seperti corn masih ada kecenderungan testing resistan seperti itu. Untuk soybeans-nya ini malah semakin turun harganya seperti itu. Kemudian kita cek dulu teman-teman untuk kondisi-kondisi yang lain ya. Kita cek dulu, ini adalah pergerakan dolar indeks yang menakar ini apa istilahnya, mengukur kemampuan gerak atau mengukur performa dari dolar terhadap 6 mata uang ya teman-teman. 6 mata uang itu apa aja? Yaitu ada euro, Japanese yen, Canadian dollar, kemudian British pound, Swedish krona, dan juga Swiss francs. Jadi nilainya adalah 112 saat ini. Artinya kekuatan dari USD ini dia terapresiasi terhadap 6 mata uang yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Seperti itu. Terus kemudian data yang lain adalah US 10 bonds, ini nilainya adalah meningkat atau yield-nya adalah masih cenderung meningkat di sekitar 3,8 ya. Seperti itu. Terus kalau kita lihat pergerakan saham-saham, bagaimana pergerakan dari saham-saham yang ada di negara kita, yang ada di bursa kita teman-teman, kita tengok dulu untuk saham-sahamnya. Kita lihat seperti ini adalah untuk saham banking ya. Saham-saham banking dalam daily. Secara umum sebenarnya pergerakannya masih sama saja ya, seperti ini. BNI ini juga rentangnya masih bermain di area hijau, artinya saham-saham ini juga nggak kemana-mana sebenarnya seperti itu. Kemudian Bank Mandiri pun juga sama. Jadi ya mau dapat barang murah juga susah karena ini koreksinya juga nggak lewat dari 38 retracement, tapi juga nggak naik. Jadi kalau misalkan teman-teman masih nekat mau trading di saham-saham big cap banking, pastikan untuk masuk selalu di supportnya ya. Supportnya adalah area-area 38 retracement, area-area hijau yang bawah seperti itu, karena pergerakannya masih sideways. BBRI sendiri memang kemarin sempat agak mengkhawatirkan karena dia keluar
dari 38 retracement. Namun demikian untuk hari ini dia tepat berada di supportnya. Teman-teman mesti perhatikan karena pergerakannya seperti membentuk satu trend channel, tapi ini juga boleh dibilang sebenarnya satu konsolidasi. Yang penting dia tidak jebol lebih dalam pada supportnya ya teman-teman. Kemudian BCA ini malah kembali lagi ke box yang warnanya kuning, artinya dia secara umum ada penguatan. Terus kemudian teman-teman di catatan saya kemarin itu saya catat juga untuk teman-teman semuanya seperti ini. Jadi secara umum pergerakan big cap banking tidak ada perubahan. Kemudian untuk second liner kemarin memang ada banyak yang koreksi. Tapi hari-hari Kamis itu ada banyak yang koreksi. Ternyata hari ini banyak yang rebound ya. Juga kemudian untuk Penin Group mulai ada rebound setelah koreksi. Coba kita tengok. Big cap second liner banking kan sebelumnya koreksi sudah mulai ada rebound seperti BTN ya. Ini rebound juga. Dari 61,8 teman-teman silakan untuk detailnya cek di video sebelumnya. Ini intinya saya memberitahu bahwa second liner banking ini mulai pada rebound ya setelah koreksi yang cukup dalam kemarin. Sebenarnya potensial ya teman-teman karena big cap bankingnya nggak kemana-mana, second liner bankingnya pada turun lebih dalam seperti itu. Nah ini sepertinya peluang juga untuk teman-teman bisa trading di situ. Kemudian Penin Group itu kan kemarin terkoreksi, ini juga sudah mulai ada perlawanan ya teman-teman. Seperti PNBN ini dia koreksi sampai 38, ini closingannya juga kemarin bisa rebound ya. Kemudian Penin Bank ini sebentar teman-teman, internet saya agak lambat. Dia terkoreksi sampai kisaran di 75, itu adalah di supportnya teman-teman. Kemudian Penin Life juga oke, sebentar saya cek dulu. Penin Financial juga ada rebound ya setelah terkoreksi dari bawah 38 retracement seperti itu. Terus kemudian catatan saya untuk bank digital ini untuk Arto dia masih di support, masih di bawah. Yang lainnya sepertinya Bevin. Ya, Bevin teman-teman ini setelah kemarin sentuh di 61,8 ya. Jadi ini Fibonacci biasa aja, break dari 38 targetnya ke 61 targetnya nanti ke 17. Jadi memang dalam kondisi seperti ini sebenarnya tetap bisa trading. Teman-teman terutamanya harus menggunakan Fibo karena di Fibo ini sudah jelas sekali support resistnya, dan namanya trading berarti buy at support ketika dia akan bergerak dan sell at resistance ketika dia mau turun. Adalah seperti itu, adalah prinsip dari trading teman-teman. Terus kemudian catatan saya grup Astra secara umum banyak yang terkoreksi. Kita tengok dulu untuk grup Astra ya teman-teman, ya masih koreksi. Teman-teman yang penggemar Astra silakan dipantau karena saat ini harganya ada di 66, ini adalah di support ya teman-teman. Dan ini ada target untuk Astra itu di 6385, itu di kisaran MA 200-nya. Ini juga sama auto, tapi auto kemarin sebentar saya cek dulu pergerakan dari saham auto ya. Auto kemarin terkoreksi dan ada rebound ya sudah ya. Jadi memang harus fokus sih teman-teman kalau mau membidik saham inceran. Nah untuk saat ini pergerakan dari United Tractor agak membosankan ya karena dia turunnya pelan-pelan, nggak sekalian langsung dalam. Biasanya kalau turunnya langsung dalam itu justru banyak yang suka untuk trading sesaat ya teman-teman. Tapi kalau turunnya pelan-pelan seperti ini justru kita tunggu aja, kita wait and see aja seperti itu. Terus kemudian sektor energi secara umum sahamnya adalah rebound. Jadi kita cek dulu sektor energi. Ya Elsa sudah mulai penurunannya udah mulai terbatas nih, koreksinya juga udah ekstrim banget ya. Kemudian Medco sendiri masih terjaga harganya di 38 retracement, nggak dikasih murah ya teman-teman. Pegas konsolidasi di dasar ya, Akra sudah harganya nggak kemana-mana, terjaga di sekitar 38 retracement. Kemudian secara umum untuk grup sawit teman-teman masih banyak yang breakdown walaupun harga sawitnya udah mulai naik ya. Ini harga sawitnya kan hari ini rebound, jadi teman-teman silakan pantau saham-saham sawit apakah ikut rebound juga ya. Ini karena saat ini kondisi saham-saham sawit ini pada banyak di bawah ya. Ini secara umum pada break support semuanya, ada beberapa aja yang udah mulai rebound, SGRO seperti itu ya. Kemudian catatan saya adalah dari sektor telekomunikasi, sektor ini terjaga tidak lewat dari 38 retracement. Memang telekomunikasi secara umum kemarin-kemarin
cukup terjaga teman-teman. Nih kita lihat dulu ya, Telkom harganya nggak kemana-mana sih, Indosat juga. Kalau Excel nggak di 38 ya, dia udah mainnya di hijau bawah di 61,8 sampai 38. Terus kemudian catatan saya yang lain, konstruksi secara umum ada perlawanan dari koreksinya beberapa hari ya. Konstruksi ada perlawanan dari koreksinya beberapa hari. Nah, biasanya memang saham kalau dia terkoreksi berhari-hari itu akan ada harinya rebound seperti itu. Kalau dulu biasanya sih 3 hari itu, 3 itu sudah mulai rebound ya. Jadi manfaatkan kalau memang teman-teman mau short term trade seperti itu. Cuman harus hati-hati, beberapa saham ini secara pergerakan masih downtrend, masih di bawah. Artinya ketika dia naik mungkin akan banyak orang-orang yang take profit, entah itu orang yang masuk pada saat di bawah ataupun orang-orang yang dulunya nyangkut berapa hari atau minggu yang lalu nyangkut, sehingga ketika nyentuh di harga mereka, mereka akan buang seperti itu. Kemudian secara umum properti teman-teman kan masih pada turun tuh, BSDE, Pakuwon ya, Asri juga sedikit ada rebound aja. Base-nya udah mulai ada rebound ya, seperti itu. Secara umum sektor ini memang masih banyak yang terkoreksi. Kemudian apalagi ya ini? Oh ya, metal ya. Metal ini biasanya ditanyain teman-teman. ADMR tepat di support ya, Antam juga. Ini sebenarnya saham-saham ini sudah mulai pada rebound untuk ini ya, untuk metal. Kemudian ini pasti ditanyain teman-teman juga, saham-saham batu bara masih menjadi primadona, secara harga juga masih ini teman-teman, dan ini menjelang akhir tahun. Kalau saya masih di Adaro untuk tradingan, terutama saya beli di sekitar support ya teman, 3880. Sekarang pun untuk Adaro kan sudah di 3960. Jadi ini untuk tradingan cukup oke, dan walaupun bid overnya dia tebel, komposisi bid overnya tebel, dia cukup lincah seperti itu. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya untuk hari ini. Kalau sektor lain apa Pak? Sektor lain belum ada. Semen hanya SMGR aja teman-teman, tapi secara umum pergerakannya stagnan ya, nggak kemana-mana. Kemudian ini untuk Saratoga, ini juga sudah mulai ada rebound ya. Saratoga itu koreksinya hampir mendekati target di 61,8 retracement. Kemudian Nimas kemarin volatilitasnya tinggi kan, ya kita lihat-lihat aja. Kemudian untuk grup ini teman-teman, Sinarmas ini terpantau koreksinya terbatas. Kemarin memang sempat turun dari 38 retracement atau support kedua, tapi masuk lagi. INKP juga demikian. Nah, beberapa saham dari farmasi yang masih cukup oke pergerakannya. Kemarin itu AGII rentang geraknya cukup oke, namun terakhir dia koreksi ya. Kemudian Mika ya, kemudian HIL ya. HIL itu untuk 3 saham itu untuk pergerakan dari saham sektor konstruksi dan kesehatan yang saya pantau. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Akhir minggu lalu IHSG-nya mantul ya, turun, dan kalau kita lihat IHSG ini secara pergerakan masih cukup oke dibanding sektor yang lain, dibanding market yang lain. Karena market lain, secara umum market lain itu pada berada di bawah MA200-nya ya. Secara umum untuk market lain tuh berada di bawah MA200-nya. Teman-teman bisa melihat ya ini kan garis yang ini, garisnya adalah MA200, Dow Jones di bawah MA200, Nasdaq juga sama, SP500, Hang Seng juga di bawah MA200, Nikkei juga. Nah, indeks kita hitungannya masih paling bagus ya. Dia kemarin memang sempat sentuh di MA200, namun indeks kita ini posisi pergerakannya berbeda ya teman-teman. Walaupun demikian kita masih tetap hati-hati ya, kita masih tetap hati-hati. Oh ya teman-teman, ini ada berita juga untuk kalender ya, event kalender atau news kalender hari bulan ini yang perlu kita cek adalah tanggal berapa ini untuk Indonesia, adalah tanggal sebentar ini. Ekonomi kalender untuk Indonesia tanggal 3 Oktober teman-teman. Tingkat inflasi 3 Oktober ini ya, betul, tingkat inflasi Indonesia. Bentar, ini Indonesia teman-teman. Kita cek dulu ya Indonesia. Kita refresh dulu biar benar. Nah, tingkat inflasi tanggal 3 Oktober. Tingkat inflasi tahunan. Coba kita klik ya teman-teman. Tingkat inflasi tahunan Indonesia, iya ini tanggal 3 Oktober teman-teman bisa perhatikan ya tanggalnya 3 Oktober ini, berarti hari ini kita cek dulu.
Terus kemudian untuk Amerika yang bisa kita lihat itu sebentar teman-teman, untuk Amerika tanggal Indonesia tanggal 20 kalau nggak salah, kita cek ya teman-teman. Indonesia ada juga tanggal 20 ya Indonesia keputusan suku bunga. Jadi teman-teman tanggal 20 Oktober ya, itu untuk di Indonesia, ini logonya Indonesia adalah tingkat keputusan suku bunga. Kemudian hari ini tanggal 3 Oktober itu adalah tingkat inflasi tahunan, jadi ini mesti hati-hati ya, ini tanggalnya seperti ini. Kemudian untuk yang di Amerika teman-teman, yang perlu kita cek itu tanggal 7 Oktober itu ada unemployment rate ya, atau tingkat pengangguran. Kemudian tanggal berapa yang penting juga, tingkat inflasi Amerika itu nanti tanggal 13. Itu aja event kalender yang teman-teman harus perhatikan. Jadi untuk hari ini saya cukup wait and see aja dulu teman-teman, walaupun tetap trading, terutama yang inceran-inceran saya seperti Adaro, seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.